amsiklopir, sidofir, silakan cari sendiri ya. Homovisceran, kemudian pilarabin, trifluridin, kemudian agen antiretrovirus yang dibicarakan mungkin nanti tentang sidofudin dan nevirapin ini ya. Nah, kemudian juga ada ya agen anti-influenza. Nah, amantadin, ribavirin, oseltamivir, interferon itu yang akan dijelaskan sedikit-sedikit nanti ya. Nanti yang lainnya silakan dicari karena waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa bisa menemukan ini ya. Banyak ada materinya. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang virus, mungkin adik-adik sudah belajar. Virologinya sudah dapat ya? Dapat ya? Virologi. Dapat virologi? Sudah, Prof. Bersamaan? Samaan sekarang kuliahnya apa sudah dapat? Bersamaan gitu. Bersamaan ya. Kalau virus itu dapat dikatakan sebagai parasitnya intraseluler dia ya hidupnya di dalam sel. Kemudian ini yang membedakan dia dengan bakteri sehingga kalau untuk obat-obat antivirus itu memang agak sulit ya karena dia harusnya menggunakan sel-sel dari inangnya gitu ya. Jadi kalau kita mengobati penyakit virus biasanya sel-sel inang juga akan ikut kena dampaknya gitu ya. Nah, kemudian replikasi atau perbanyakan selnya itu bergantung pada proses sintesa dari sel inang. Yang kita sebut sel inang itu hostnya ya. Jadi di mana virus itu berkembang, dia akan bereplikasi menggunakan sel itu gitu, sel inangnya. Nah, ya virus ini dilengkapi dengan asam inti yang sering disebut dengan DNA virus dan RNA virus atau deoksiribonucleic acid atau ribonucleic acid ya. Jadi itu yang membedakan nanti. Nah, ini contoh yang digambar itu mungkin virus AI ya, virus influenza, di mana kalau AI itu kan H5N1 ya, H-nya itu hemaglutinin, ya gitu ya. Nanti neuraminidase H5N1 itu neuraminidase gitu. Nah, kemudian gambarnya kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin lebih jelas kalau tentang virusnya di virologi ya. Saya akan membahas dari sisi ini. Nah, kemudian contoh-contoh virus lagi. Coba lihat diklik lagi. Ya, eh, ini agen antivirus ini yang dicari ini adalah agen yang mampu untuk membunuh atau menghambat replikasi virus. Itu biasanya agen antivirus yang kita cari adalah yang mampu menghambat bagian dari saat dia bereplikasi, sel itu bereplikasi. Kemudian yang mampu memblokir masuk atau keluarnya virus dari dalam sel atau ya menjadi aktif di dalam sel. Nah, bila yang non selektif terhadap salah satu dari tahapan replikasi virus dapat yang mengganggu fungsi normal dari sel inang. Atau juga dia akan merusak sel inang itu secara permanen, dia bahkan mengakibatkan kalau lebih fatalnya juga dia akan terjadi toksisitas gitu ya. Nah, seperti contoh misalnya replikasi virus. Coba lihat klik lagi. Nah, replikasi virus itu didahului dengan ini. Biasanya dia ada kalau virus itu masuk dia akan diabsorpsi gitu. Jadi kalau dia bisa menempel pada sel inang, makanya kalau kalau mencegah virus itu biasanya menggunakan agen-agen yang disinfektan biasanya kalau 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 pada benda ataupun pada bahan-bahan itu disebut dengan disinfektan. Tapi biasanya kalau pada pada organ ataupun pada organisme hidup itu disebut dengan antiseptik biasanya dia itu digunakan untuk membasmi untuk mengurangi terjadinya penetrasi sehingga virus itu tidak bisa menempel ataupun melakukan satu penetrasi masuk ke dalam sel inang. Nah, kemudian kalau tidak mampu dihambat ya biasanya masuk ke dalam tubuh kemudian terjadi pelepasan asam nukleat virus, asam nukleat virus. Dan selanjutnya dia akan terjadi sintesa protein regulatorik awal, nukleo nukleik asid polimerasenya dia akan bersintesa, kemudian dia akan mensintesa RNA ataupun DNA. Nah,
pada sintesa akhir protein strukturalnya ini kemudian akan terjadi setelah ketemu itu dia akan kembali dia eh, assembling namanya merakit ya terjadi maturasi partikel arus partikel virus dan akhirnya akan pecah lagi menjadi virus-virus baru itu sehingga terjadi rilis virion atau dari sel inang akan menjadi sel virus. Nah, apa yang dilakukan kalau kita mencari obat untuk virus misalnya apa-apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan diklik. Nah, salah satu agen antivirusnya yang secara potensial dan mencegah ini secara potensial menjadikan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan tadi itulah dipotong sebenarnya di bagian mana bisa gitu misalnya secara potensial menjadikan salah satu tahapan replikasi virus tadi ya seperti tahapan tadi itu yang saya sebutkan tadi itu sebagai targetnya. Nah, kemungkinan yang pertama adalah satu mencegah jangan sampai menempel virus itu pada dinding sel gitu. Tidak boleh dia ada nempel sehingga kalau misalnya ada penyakit virus, sering sekali yang dilakukan adalah melakukan satu apa namanya biosecurity gitu, yang ketat gitu, sehingga virus tidak mampu menempel pada hewan-hewan yang sehat ataupun pada populasi gitu ya. Kemudian kalau dia sudah terkandung menempel itu misalnya sudah terlanjur menempel itu biasanya cegah masuknya virus ke dalam sel dan atau mencegah pelepasan selubung protein sel. Nanti obat-obat yang bekerja di mana bekerjanya obat di daerah sini misalnya. Dia ada yang mencegah penempelan, dia ada mencegah pelepasan selubung sel gitu misalnya. Dia akan mencegah terjadi pengubahan asam nukleat virus sehingga sel inang tidak mampu melakukan pembelahan sel virus atau dengan cara menekan sintesa protein virus. Nanti obat-obat yang disebutkan nanti akan bekerjanya pada ini ya pada langkah-langkah ini di mana sebenarnya virus itu bisa dihambat ataupun bisa dicegah. Nah, sampai sekarang tantangan untuk virus ini coba klik lagi.